eh, ke Jepangnya kemana, ngapain, spesifiknya ke universitas apa? Kansai Kokusai Daigaku. Pesan saya sih, ini acaranya tuh underrated ya. Kosoku Daigaku di Hachioji. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin orang Islam mulai puasa. Seperti biasa di Indonesia ada perbedaan waktu mulainya bulan puasa. Kalau orang-orang dari golongan Muhammadiyah mulai puasanya di hari Senin tanggal 11 Maret. Tapi kalau pemerintah Indonesia putusin waktu mulai puasa dari hari Selasa tanggal 12 Maret. Oh ya, sebelum masuk bulan puasa, saya ajak istri untuk makan mie ayam. Udah lama saya pengen makan mie ayam langsung di warungnya, tapi selalu nggak sempet. Kemarin kebetulan ada cuti bersama, jadi saya punya waktu untuk makan bareng istri. Mie ayamnya enak banget. Sekarang Indonesia udah masuk bulan puasa, jadi suasananya agak beda dengan hari-hari biasa. Sekarang kalau sore, jalanan macet banget. Apalagi pas deket dengan waktu buka puasa. Terus kalau udah masuk jam 3 sore di pinggir jalan mulai muncul tukang jualan makanan dan takjil. Kalian masih ingat takjil itu apa? Ya, betul. Takjil itu kalau di Indonesia artinya makanan atau minuman untuk buka puasa. Biasanya makanan atau minuman yang rasanya manis. Pas puasa kadang saya jadi nggak bisa kontrol emosi. Saya dan istri sering beli makanan kebanyakan, soalnya waktu belinya itu pas lagi lapar-laparnya. Terus kemarin saya kebetulan lihat iPhone yang dulu saya pakai di Jepang. iPhone ini seri 5S. Dulu saya beli HP ini pas tahun 2014 awal. Saya waktu itu belinya di Yodobashi Kamera yang ada di Kichijoji. Saya suka HP yang ukurannya kecil, jadi kemarin waktu ganti HP, saya pilih HP yang ukuran layarnya kecil. Walaupun begitu, HP saya yang sekarang tetap lebih besar daripada iPhone 5S. Terus karena udah lama pakai HP ukuran besar, jadi saya ngerasa iPhone 5S ini kecil banget. Nggak nyangka dulu saya pakai HP sekecil ini. Saking kecilnya, iPhone ini kayak mainan ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Kemarin saya balik lagi ke Satpas untuk ujian praktek ulang. Terakhir saya ikut ujian praktek itu sekitar akhir Februari. Mungkin kalian masih ingat ya, waktu itu saya nggak lulus di ujian praktek kedua. Hari Sabtu, minggu kemarin, akhirnya saya punya waktu untuk urus SIM. Kalau kemarin-kemarin saya selalu naik angkot untuk pergi ke terminal bis Transjakarta, kali ini saya bangun kesiangan, jadi terpaksa saya naik Gojek. Sebenarnya lebih hemat lagi kalau saya naik motor sendiri sih, tapi jarak dari rumah ke Satpas itu sekitar 23 km, jadi kalau naik motor sendiri bisa makan waktu sekitar 45 menit. Itu kayak touring ya, pasti capek banget. Pas saya berangkat, langitnya lagi mendung. Saya udah kepikiran mau bawa payung, tapi malah kelupaan. Pas sampai di halte bis Transjakarta yang dekat dengan Satpas, ternyata hujan. Terus hujannya itu hujan rintik-rintik, jadi berhentinya lama. Jarak dari halte ke gedung Satpas mungkin sekitar 1 km. Jadi kalau saya nekat jalan, pasti baju saya basah semua. Nah, karena hujan, saya mutusin untuk berteduh dulu di halte Transjakarta. Saya udah sempat mikir mau pulang lagi aja, tapi sayang banget udah jauh-jauh tapi nggak ada hasil. Pas lagi nunggu, saya lihat di seberang halte bis ada tukang jualan jas hujan. Saya langsung keluar dari halte dan beli jas hujan. Jas hujannya yang murahan, cuma 10.000 aja. Habis beli jas hujan, saya langsung jalan ke arah gedung Satpas. Jas hujannya cuma atasan aja, jadi celana saya agak basah kehujanan. Pas sampai di Satpas, saya langsung ke bagian belakang gedung tempat ujian praktek. Karena udah sering ke sana, saya nggak bingung lagi.
Ternyata kalau hari Sabtu, lumayan banyak orang yang datang loh. Waktu itu saya mikir udah jarang orang yang datang ke Satpas untuk buat SIM, soalnya banyak yang nembak. Tapi ternyata lumayan banyak yang buat SIM sesuai aturan. Pas sampai di tempat ujian praktek, udah banyak orang yang nunggu untuk ujian. Paling banyak emang orang yang mau ujian praktek motor. Kalau mobil cuma 4-5 orang aja. Tapi waktu itu masih hujan, jadi ujiannya belum mulai. Terus nggak berapa lama instrukturnya tanya ke orang-orang. Dia tanya, ujiannya masih mau dilanjutin atau enggak? Soalnya masih hujan. Terus semua orang kompak teriak, lanjutkan! Habis itu instrukturnya kumpulin semua orang di lapangan dan jelasin tentang ujiannya. Pas ujiannya mulai, saya lihat orang-orang yang ujian praktek dan sekarang kayaknya saya bisa menilai mana orang yang lulus dan mana yang enggak. Hari itu kayaknya banyak yang nggak lulus deh. Terus pas giliran saya ikut ujian, saya udah lebih percaya diri dari sebelumnya dan bisa lewatin semua jalur ujian dengan lancar. Terus pas dapat hasilnya, alhamdulillah, saya kali ini lulus. Setelah dapat hasilnya, saya bayar 100.000, terus dapat deh SIM-nya. Pas terima kartu SIM-nya, saya ngerasa seneng dan bangga karena bisa ikuti ujian sesuai peraturan. Saya juga sempat ngobrol dengan orang yang lulus. Katanya dia lulus setelah ikut 4 kali ujian praktek. Terus katanya dia pernah lihat ibu-ibu yang ikut ujian praktek sampai 5 kali loh. Katanya pas di ujian ke-5, ibunya ini memohon ke instrukturnya untuk lulusin dia. Soalnya dia kerja sebagai pengemudi Gojek dan harus naik motor supaya dapat uang. Terus katanya instruktur itu akhirnya lulusin ibu pengemudi Gojek itu. Awalnya saya juga mau memohon kayak gitu kalau saya nggak lulus lagi. Tapi alhamdulillah lulus ya. Kalau saya nembak, saya harus keluarin uang sampai 850.000. Tapi saya bisa dapat SIM sesuai peraturan, jadi biayanya nggak semahal itu. Kalau dihitung-hitung dari awal sampai akhir, termasuk biaya transportasi, saya habis sekitar 350.000. Proses buat SIM kali ini emang banyak makan waktu dan tenaga. Awalnya saya kesel dengan prosesnya yang panjang. Saya juga kesel karena ujian teori dan prakteknya itu susah, jadi saya nggak lulus-lulus. Tapi setelah ikuti prosesnya, saya jadi lebih sadar dengan macam-macam peraturan di jalan dan kayaknya kemampuan menyetir saya jadi lebih baik. Dulu saya mikir polisinya yang bermasalah, tapi sekarang saya mikir jangan-jangan orang-orangnya yang nggak mau sabar ya. Orang-orang yang mau buat SIM nggak bisa sabar jalanin prosesnya, terus coba cari jalan pintas dan ada oknum polisi yang manfaatin kondisi itu. Kalau masalahnya ada di orang yang mau buat SIM, kayaknya bakal berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia ya. Kalau orang Indonesia bisa lebih sabar, mungkin kondisi di jalan bisa lebih baik.はい、ここからは日本語で話します。今回の動画で運転免許証の取得について話しましたけれども、いかがでしょうか。3回も実技試験を受けた後、やっと免許証を取得できました。日本の場合は教習所があって、そこで練習ができますのでいいんですけれども、インドネシアの教習所は費用が高いので行かない人が多いと思います。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はlanjutinのlanjutです。lanjutは基本的に動詞で、続くとか続けるとか継続するとかという意味で、接字によって意味が変わります。あと、年を取るという意味もありますけれども、皆さんご存知ですか？では、lanjutの意味や使い方などを一つずつ見ていきましょう。まずはlanjutの例文を見ましょう。例えば、sekarang udah jam 9 malam. Kerjaan ini kita lanjut besok pagi aja ya. という文章で意味は、今はもう夜9時になったので、この仕事を明日の朝また続けようという意味です。続けるという意味のlanjutは実は、無間接字をつけないといけないです。なので、lanjutじゃなくて、melanjutkanじゃないといけないですけれども、
カジュアルな会話でlanjutは続けるという意味で使うこともできます。もう一つ、例文を見ましょう。例えば、saya nggak mau cuma jadi lulusan SMA aja. Saya mau lanjut ke universitas という文章で意味は、私はただの高卒になりたくない。大学まで続けたいという意味です。続けるという意味のlanjutは日常会話によく出ると思いますので、覚えておいてください。次に、年を取る、または年を取っているという意味のlanjutの例文を見ましょう。例えば、usianya sudah lanjut, dia sudah punya cucu loh という文章で意味は、彼は年を取っていて、孫もいますよという意味です。年を取っているという意味のlanjutは大体年または年齢という意味のusiaとかumurとかという、単語と一緒に使われます。年を取っているという意味でlanjut usiaというフレーズもありますよ。しかしlanjut usiaはフォーマル感がありますので日常会話ではあまり使われていないです。では最後にmelanjutkanについて話しましょう。先ほど言ったようにmelanjutkanは続けるや、継続するなどという意味を持っています。しかし日常会話で、そのまま使うインドネシア人は少ないと思います。皆さんはmelanjutkanよりその崩された形のlanjutinを使います。一つその例文を見ましょう。例えば、saya mau lanjutin kerjaan ini di rumah saja ya という文章で意味は私はこの仕事を家で続けますという意味です。Saya mau lanjut jelaskan mengenai kata lanjut, tapi jikangnya nggak ada. Jadi kapan-kapan saya lanjutin ya. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメント書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.